Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan praktek coaching 2 skenario. Dengan skenario pertama, coachnya saya Lina Andriani dan coachingnya Ibu Binti, rekan sejawat. Permasalahannya, seorang guru mata pelajaran matematika kelas 12 bernama Bu Binti ketika di ruang guru merasa sedih, hampir menangis, dikarenakan memiliki masalah ditegur oleh guru piket bahkan kepala sekolah. Bu Binti sering meninggalkan kelas karena ada pelatihan dari dinas sehingga siswa berkeliaran di luar kelas. Ketika di ruang guru, Bu Binti bertemu dengan Bu Lina bercerita mengenai masalah yang dialaminya tersebut. Praktek kami mulai. Assalamualaikum Bu Binti, apa kabar Bu Binti? Waalaikumsalam Bu Lina. Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat Bu Lina. Alhamdulillah sekali Bu Binti. Saya kabarnya juga baik Bu, sehat. Sekarang ini loh Bu Binti, saya sekarang lagi sibuk untuk mempersiapkan soal Bu. Terus kabarnya Bu Binti bagaimana? Kok lama tidak terlihat? Lagi sibuk Alhamdulillah apa ini? Bu Lina, kabar saya itu baik dan sehat. Oh iya, ini loh Bu, saya itu sekarang lagi sibuk ikut pelatihan dari dinas itu loh Bu. Ya. Ya, terus insya Allah pelatihan itu akan saya ikuti 1 bulan lamanya Bu. Wah, lama juga ya Bu Binti. Iya, Bu Binti hebat sekali loh ikut pelatihan itu. Pasti sekarang Bu Binti sibuk ya? Pantes iya Bu Bu, Lina. saya ini akhir-akhir ini Bu, merasakan Bu Binti kemana ya? Kok nggak jarang terlihat di ruang guru. Saya amati tuh Bu, tapi kok bertemu hari ini kenapa Bu Binti ini kok kelihatan tidak bersemangat, tidak seceria biasanya itu loh Bu. Kalau boleh tahu loh Bu Binti ya, kira-kira apakah ada masalah Bu? Ya itu loh Bu Lina, saya itu sebenarnya ada masalah, yo ndak berat sih Bu sebenarnya. Saya itu bingung kira-kira siapa ya yang bisa menerima atau menemani saya untuk mendengarkan curhatan saya itu loh Bu Lina. Kira-kira Bu Lina siap tidak ya? Tapi saya takut nanti kalau mengganggu Bu Lina, kan sekarang Bu Lina sibuk banget, itu masih membuat soal juga. Enggak, Bu Binti, aku nggak sibuk. Ini soalnya bisa nanti saya lanjutkan kok, Bu. Insya Allah saya siap ada waktu buat Bu Binti. Apa sih yang enggak untuk Bu Binti? Jangan sungkan lah, Bu. Buat Bu Binti tuh oke lah. Apapun boleh. Alhamdulillah. Iya. Iya, terima kasih ya Bu Lina. Ini saya senang banget akhirnya ada teman yang mau mendengarkan saya. Jadi begini Bu Lina ceritanya itu. Saya kan sekarang itu sedang ikut pelatihan, ikut diklat. Nah, tadi pagi itu saya ke sekolahan. Nah, di sekolahan itu loh Bu, saya ketemu sama Pak Rama. Pak Rama yang piket itu loh Bu Lina tahu kan? Iya, iya. Tadi itu saya sama Pak Rama diberitahu, Bu Binti sekarang dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah gitu Bu. Oh, baik, Bu. Jadi Bu Binti hari ini bertemu dengan Pak Rama. Iya, Kemudian ketika bertemu dengan Pak Rama, Bu Binti dipanggil kepala sekolah. iya betul sekali Bu Lina. Lah itu tuh ternyata saya kaget loh kenapa saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah dan saya itu takut Bu Lina sebenarnya takut dan saya itu terus nggak tenang sampai sekarang itu. Iya, Bu Binti. Saya yakin Bu Binti takut. Kalau saya jadi Bu Binti, saya juga mesti takut, Ibu. Tapi Iya Bu, Bu. apa yang membuat Bu Binti tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah sampai Bu Binti sedih begitu mukanya ditekuk itu loh. Apakah Nah, ada yang itu loh Bu. benar-benar mengganggu pikiran Ibu itu, Bu? Ini Silakan itu diceritakan benar-benar kalau boleh loh ya. mengganggu, Bu. Saya itu tiba-tiba kaget, tiba-tiba dipanggil Ya, sama Bapak Kepala Sekolah. Aduh, ada apa ini ya? ya, Dipanggil terus di sana itu saya ternyata ditegur Bu sama Bapak Kepala Sekolah itu. Di sana saya ditanya, Bu Binti, mohon maaf ini saya ada laporan dari Bapak Rama yang piket setiap hari. Ternyata selama 1 minggu ini Bu Binti sering meninggalkan jam di kelas dan tidak memberikan tugas pada anak-anak. Saya ya kaget Bu, ya Allah iya ya. ternyata apa. Terus Pak Rama itu gara-gara itu Bu anak-anak itu sering keluar kelas karena jamnya kosong. Lah Bapak yang piket itu kewalahan seperti itu Bu Lina.
Iya, Bu Binti. Apa yang menyebabkan Bu Binti sehingga Bu Binti kok lupa, sampai lupa itu loh, Bu, meninggalkan tugas. Nah Kenapa itu Ibu Bu, Binti ya? ini kan saya juga mengikuti pelatihan ya Bu. Pelatihan itu dari dinas. Nah, kemarin itu Bapak Kepala Sekolah sendiri yang menunjuk saya. Beliau memanggil saya 1 minggu yang lalu itu bilang, Bu Binti minta tolong untuk dalam waktu 1 bulan ini Bu Binti mengikuti diklat ya yang ada di dinas karena dari sekolahan memang wajib harus mengirim. Nah, iya karena memang pelatihan Bu, saya senang pasti dapat Ya, ilmu baru. Saya juga semangat, iya Pak saya siap. Nah, terus saya juga sudah memprediksi nanti kelas saya bagaimana untuk tugasnya. Itu sudah saya pikirkan dari awal. Nah, ternyata Bu, kegiatan ini itu kan memang daring. Jadi saya iya, sudah fokus ke pelatihan dan nah, dari sini saya agak lalai Bu sama tugasnya anak-anak. Saya juga memang ini salah saya Bu. Saya terlalu fokus sama pelatihan dan saya lupa dengan tugas saya. Kalau saya ada jam mengajar di kelas 12 dan kelas 11. Ini yang membuat saya itu enggak tenang, tidak nyaman. Jadi pikiran saya itu pecah antara pelatihan sama kelalaian saya terhadap tugas saya, Bu Lina. iya. Saya tahu Bu Binti, perasaan Bu Binti bagaimana sekarang di balik masalah Bu Binti ya, Bu ya. Terus Iya. Ibu, eee, apa yang, Ibu lakukan, Bu, terhadap, permasalahan itu? Jadi, contohnya apa yang akan Ibu lakukan? Nah, ini Bu, sebenarnya tugas ini kan memang dari sekolahan ya Bu ya. Sebenarnya saya juga sudah diberi dispen sama Bapak Kepala Sekolah, tapi biar Iya, bagaimanapun di kelas itu kan juga tugas saya. Jadi tanggung jawab saya, seperti apapun repotnya saya, itu juga tanggung jawab saya. Nah ini, saya itu setelah kejadian 1 minggu yang lalu, itu juga kelalaian saya sudah punya rencana Bu. Setelah ini nanti saya akan membuat list untuk tugas-tugasnya anak-anak itu loh Bu. Biar saya catat, saya list di jam keberapa, di kelas berapa, nanti tugasnya apa, akan saya serahkan ke guru piket. Nah semoga dengan ini nanti saya tidak akan mengulangi lagi kelalaian-kelalaian saya yang kemarin karena pelatihan yang saya ikuti ini. Ini benar-benar menjadi beban buat saya, Bu, karena memang itu kan saya sendiri yang lalai gitu. wah, saya setuju itu dengan rencana Bu Binti dalam menindaklanjuti teguran dari kepala sekolah. Bu Binti membuat list tugas yang akan Ibu Binti berikan ke kelas yang Bu Binti nanti tinggalkan. Bu Binti, Iya. kenapa kok Bu Binti sampai lupa? Itu apakah Bu Binti tidak di sekolah ngerjakan tugasnya? Nah itu, Bu. Daringnya. Nah Latihan itu apa iya, nggak di sekolah tuh, Bu? ya Padahal kan itu, Bu, bisa Lina. juga dilakukan di sekolah, sehingga itu juga meminimalir kalau Bu Binti lupa. Iya, Bu Lina. Tugasnya itu sebenarnya daring, bisa saja saya kerjakan di sekolah. Lah, tapi Bu, selama 2 hari saya mengerjakan tugas di sekolahan itu, saya terhambat karena jaringan Bu Lina. Di sekolahan itu internetnya tidak memadai dan semua Bapak Ibu guru serta anak-anak yang bawa HP itu kan pakai internet yang ada di sekolahan. Jadi waktu itu saya kurang maksimal ikut pelatihan di sekolahan itu Bu Lina. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk melakukan pelatihan dari rumah saja biar saya bisa fokus dan internetnya itu juga tidak ada kendala. Karena jika ada kendala itu kan satu saya sendiri yang repot, yang kedua saya tidak maksimal mengikuti pelatihan itu Bu Lina. Itu awalnya yang saya pikirkan untuk daring di rumah itu. Iya Bu Binti, saya setuju dengan Bu Binti. Memang Ibu, permasalahan di sekolah kita ya Bu ya, mesti di internetnya, Iya, di fasilitas internet internet itu. kita ya Bu ya. Setiap kita Iya. mau gunakan, internetnya jaringannya lemot. Setiap kita mau apa, make bareng-bareng, waktu jam kerja semuanya make, internetnya ngadat, nggak bisa dipakai. Itu Ya kan itu. mengharuskan kita kan ya harus meninggalkan sekolah ya Bu ya, meninggalkan sekolah untuk mengikuti pelatihan di rumah. Iya Bu Binti.
Kemudian Bu Binti, apa yang Ibu Binti lakukan setelah Bu Binti buat list? Apakah listnya itu tidak diberikan ke guru piket atau ke kepala sekolah, Bu? Ada tindak lanjutnya lagi tidak? Ya, ini Bu, setelah nanti saya membuat list, itu listnya akan saya serahkan ke guru piket. Nanti akan saya terangkan juga ke guru piket kalau saya juga minta maaf ya Bu ya sama guru piket karena Iya, memang itu kan kelalaian saya. Jadi nanti saya beritahu jam-jamnya saya di kelas berapa saja, terus tugasnya yang mana saja, insya Allah sudah saya list sampai batas akhir saya selesai mengikuti pelatihan. Dan nanti saya juga akan matur ke Bapak Kepala Sekolah Bu Lina, saya akan minta maaf sama beliau terkait kelalaian saya yang kemarin dan ini saya berusaha untuk membuat list latihan soal atau tugas-tugas yang harus saya berikan ke anak-anak karena saya mengikuti pelatihan ini secara daring dan saya lakukan di rumah. Jadi untuk antisipasi biar kelas saya nanti tidak kosong lagi atau paling tidak ada tugas. Jadi Bapak yang piket itu tidak kebingungan lagi mau diapakan anak-anak ini. Kalau dibiarkan kan mereka memang lari-lari ya Bu Lina, memang iya, anak-anak betul. dia sudah besar. Jadi paling tidak list yang sudah saya buat ini nanti bisa mengantisipasi dan membantu Bapak Ibu guru yang piket nanti. Wah, bagus Bu Binti, itu langsung ketika jenengan sudah buat list, ketika tugas sudah dikasih di listnya, di jadwalnya, kemudian Bu Binti kasihkan ke Pak Rama selaku guru piket, sehingga nanti anak-anak bisa dikondisikan dengan baik oleh guru piket. Bu Binti, apakah cukup dengan Pak Rama saja? Karena Bu Binti sudah ditegur oleh Bapak Kepala, apa yang Bu Binti lakukan? Tidak Bu, tidak hanya Pak Rama, seperti yang saya bilang tadi, nanti saya juga akan matur ke Bapak Kepala Sekolah. Saya tidak hanya akan matur tentang list ini ya Bu, saya juga akan minta maaf karena memang kelalaian itu murni dari saya Bu. Saya memang benar-benar lupa waktu itu karena terlalu fokus sama pelatihan yang saya ikuti itu. Kan pelatihan juga tidak hanya mendengarkan materi ya Bu Lina yang saya Iya, ikuti. betul Bu itu. Banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Tugas itu memang ada deadline waktunya, karena memang mungkin Bapak Kepala Sekolah juga belum tahu jadwalnya, jadi beliau Ya, juga seperti si malakama, mau membela saya juga enggak enak, membela ya. yang piket juga tidak enak. Jadi memang saya menyadari itu kesalahan saya, jadi solusi yang akan saya berikan itu nanti saya juga matur sama Bapak Kepala Sekolah, kalau saya akan membuat list untuk tugasnya anak-anak. Biar nanti bisa jalan seirama antara saya yang mengikuti diklat, Bapak Ibu yang piket juga tidak kerepotan, dan Bapak Kepala Sekolah juga tidak terkesan untuk membela salah satu anak buahnya seperti itu. Karena memang tugas ini kan murni, tugas dari Bapak Kepala Sekolah karena memang dari dinas, ngeten Bu Iya, Lina. Ibu. Iya, saya paham betul itu, Bu Binti. Bu Binti, setelah Iya. melakukan rencana itu, tindak lanjut itu, Bu Binti, komitmen apa yang nanti Bu Binti akan lakukan agar rencana itu berjalan sesuai dengan keinginannya Bu Binti, biar tidak lagi ditegur lagi sama Pak Rama, Iya. sama Iya, Bapak Bu. Kepala. Iya, Bu Lina, karena memang ini ya, kejadian 1 minggu itu benar-benar pelajaran buat saya. Iya, Nah, setelah betul. ini karena memang waktunya masih panjang bagi saya untuk mengikuti pelatihan itu, Bu Lina. Jadi saya berkomitmen untuk selalu mengecek jadwal yang saya terima dari sekolahan, juga mengecek jadwal pelatihan yang akan saya ikuti itu, Bu. Mau tidak mau saya harus fokus sama dua-duanya karena memang dua-duanya itu tanggung jawab saya, Bu Lina. Jadi seperti itu. Iya Bu Binti, memang kita itu untuk fokus kepada 2 hal itu memang sulit Bu Binti. Tapi Iya, saya yakin Bu Binti itu bisa, karena Bu Binti itu multitasking loh. mhm, Saya tuh menganggap Bu Binti itu sama sanggup aja loh, Bu kok. Lina. Iya benar, saya tuh selama ini tuh sosok yang benar-benar menginspirasi saya itu Bu Binti. Bu Binti itu orangnya aktif, ikut diklat-diklat, senang belajar, aktif membagi ilmu-ilmunya. Saya yakin kok dengan permasalahan seperti ini, dengan rencana Bu Binti yang Bu Binti paparkan tadi, Bu Binti tuh mampu sebetulnya dalam menyelesaikan ini semua, sangat mampu. Apalagi menyelesaikan tugas diklat
dan pembelajaran di kelas dengan baik Bu Binti. Walaupun Bu Binti sekarang masih mengikuti diklat dan tidak bisa membersamai anak-anak di kelas, kita masih bisa menggunakan mengawasinya lewat daring ya Bu Binti, lewat HP, lewat teman melalui piket. Pasti Bu Binti bisa kok. Saya yakin itu Bu. Terima kasih ya Bu Lina, Masya Allah. Bu Lina ini terlalu memuji. Padahal Bu Lina sendiri Enggak, Masya Allah, lebih bagus dari saya. Masih muda, pinter, cerdas pokoknya Bu Lina. Saya itu juga terinspirasi dari Bu Lina loh. Biar bisa seperti ini. alhamdulillah. Kita bisa saling menginspirasi ya Bu ya. Bu Ya. Binti, Bu Binti, saya doakan ya Bu, semoga lancar, sukses pelatihannya Ibu. Jangan lupa loh Bu Binti, nanti kalau sudah dapat ilmu dari pelatihan itu, nanti dibagikan ke saya, biar saya juga bisa belajar seperti Bu Binti. Oh iya Bu Lina, untuk berbagi insya Allah saya siap, selalu siap akan berbagi sama teman-teman. Apapun ilmu yang saya dapatkan, saya siap berbagi sama Bu Lina, sama teman-teman. Masya Allah Bu Lina, terima kasih banyak ya Bu Lina. Bu Lina sudah Iya, mau mendengar cerita saya, sudah sabar mendengarkan saya, sudah meluangkan banyak waktu untuk saya. Ya Allah, saya itu benar-benar bersyukur punya teman seperti Bu Lina ini. Sekarang itu saya sudah lega rasanya Bu, perasaan saya sudah agak tenang, saya sudah hati dan pikiran saya sudah bisa fokus lagi bagaimana nanti diklat saya dan bagaimana nanti anak-anak. Ini semuanya berkat Bu Lina, Masya Allah. Terima kasih loh Bu Lina, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, sudah memberikan saya dukungan itu loh Bu. alhamdulillah. Sepertinya dari nada bicaranya Bu Binti sekarang, nada perkataan ini Bu Binti ini kelihatan sudah senang, pikirannya sudah jernih, sudah tidak lagi Ya, Bu. sudah tidak lagi cemberut kayak tadi, bahkan kelihatan loh Bu, tadi jenengan itu sedih gitu. Aku aja mau nyapa tadi masih ragu, enak nggak ya, enak nggak ya? Tapi alhamdulillah Bu Binti dengan kita saling berbagi tadi, sharing tadi, akhirnya Bu Binti lebih baik, tidak terbebani lagi. Seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Ini semua juga berkat Bu Lina. Tadi tuh saya juga sempat bingung. Masya Allah, saya ada masalah seperti ini. Siapa ya teman-teman yang mau mendengarkan saya, yang bisa menjadi tempat saya untuk mencurahkan apa yang saya rasakan. Alhamdulillah ketemu Bu Lina di sini tadi. Saya Iya, Bu benar-benar Binti. siap plong, Bu. Iya, Bu Binti. Bu Binti setelah ini masih ada kegiatan pelatihan di rumah ya? Iya, masih ada Bu mau melanjutkan di rumah. Ini tadi Iya. juga kebetulan ke sini, terus dapat sesuatu juga dan alhamdulillah ketemu Bu Lina juga. Alhamdulillah. Ya sudah ya Bu Binti, saya ini mau melanjutkan buat soal yang tadi loh, masih Iya, dapat Bu 5 Lina. soal. Nanti kita sambung Iya. lagi ya kalau Bu Binti ke sekolah. Ya, terima kasih loh Bu Lina atas waktunya. Dan saya pamit undur diri ya Bu Lina. Saya mau melanjutkan diklatnya dari rumah saja. Kalau kalau di sekolah kan ya seperti tadi yang saya ceritakan ke Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Lina atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Ya. Untuk kasus 2, coach-nya Bu Binti sebagai guru, coaching-nya Bu Lina sebagai siswa. Topik permasalahannya, permasalahan siswa sering tidak masuk sekolah, siswa memiliki masalah dengan orang tua, masalah dengan ibunya karena ibunya harus bekerja karena bapak sudah meninggal, siswa tersebut malas untuk berangkat ke sekolah sehingga sering tidak masuk. Berikut praktik coaching-nya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Lina. Waalaikumsalam Bu Binti. Nah, alhamdulillah hari ini Bu Binti bisa ketemu lagi sama Mbak Lina. Sudah lama loh Bu Binti tunggu di kantor. Saya lihat-lihat kok nggak pernah lihat Mbak Lina ya, kok sering nggak lihat. Akhir-akhir ini sering nggak masuk ya Mbak Lina ya. Iya Bu, saya kemarin nggak masuk Bu Binti. Nah, emangnya kenapa Mbak Lina kok nggak hadir ke sekolahan itu? Bu, karena itu aku nggak ada yang nganter. Ibu nggak ada yang nganter. Bu nggak mau nganter. Ibu nggak mau ngantar. Iya, nggak Iya, apa-apa. Tapi bagaimana ya kabarnya Mbak Lina hari ini? Kok kabar saya wajahnya cemberut terus dari tadi pagi?
Saya, Bu, habis berantem sama ibu saya. Tadi mau berangkat sekolah, Bu. Saya dipaksa berangkat. Oh, Masya Allah. Kenapa kok berantem sama ibu, Mbak Lina? Ini loh, Bu, kan tadi ibu mau berangkat kerja. Ya. Nggak mau nganter saya. Saya tuh disuruh diantar sama kakak. Jadi tadi saya berangkat sama kakak, Bu. Oh, loh, ibunya Mbak Lina sekarang sudah bekerja lagi, dah? Sudah, Bu. Ibu saya sudah Hmm. bekerja. Oh, ibu sudah bekerja. Terus di rumah itu Mbak Lina sama siapa ya selain sama ibu? Kalau pagi masih sama ibu. Terus kalau ibu udah berangkat masih ada kakak. Jadi kalau ibu kerja di rumah saya sama kakak, Bu. Oh, sama kakak. Iya, Ibunya Mbak Lina sekarang kerja di mana? ibu ibu saya tuh, Bu, ya kerja di tetangga, Bu. Tetangga tapi agak jauh, beda desanya sana. Oh, beda. Iya, Kerja tetangga apa ya, desa Mbak Lina? sana loh, Bu. Hmm. Ibu kerja apa, Mbak Lina? Ibu saya itu kerjanya, Bu, ini kemarin saya tahunya kan ibu cerita ya Bu Binti ya, katanya Ya. ini, ibu ibu sekarang udah kerja, kerjanya ikut orang, merawat orang tua gitu loh Bu Binti, orang tua yang sakit. Jadi itu ibu Oh. kerjanya itu di sana ngerawat orang tua itu, mandiin, ganti popok, ganti baju, nanti kalau sudah itu kadang ibu juga bersih-bersih, Bu, jadi pulangnya juga sampai malam. Oh, begitu. Apa ibu berangkatnya pagi? Pagi-pagi sekali maksudnya? Iya, iya, Bu. Jadi kan ibu itu kan ngerawat orang tua itu, jadi kan berangkatnya tuh jam 6. Jadi harus apa itu, Bu, harus mandiin itu yang dirawat orang tuanya itu. Jadi harus pagi sekali, Bu, Oh, jadi nek berangkatnya. kalau ibu berangkat pagi, tidak bisa ngantar Mbak Lina sekolah. Lah ini. Enggak, Bu. Makanya tadi aku diantar kakak saya, Bu Binti. Oh, Gitu. kenapa ya kalau diantar kakaknya? Kan Aku sama nggak mau, saja. Bu Binti, nggak mau. Diantar kakak tuh nggak mau. Oh, enggak mau, maunya sama ibu. Aku tuh maunya Oh, sama ibu. Dulu loh Bu Binti, waktu ayah ada, ibu yang selalu nganterin. Terus kenapa sekarang kok aku diantar kakak? Kan ya nggak mau, iya. Bu. Ibu kan sekarang sudah bekerja, Mbak Lina. Nah, ibu bekerja itu kan juga untuk kebaikannya Mbak Lina. Iya tidak? Iya sih, Bu. Iya, ibu itu sekarang bekerja karena ayah kan sudah tidak ada. Ayahnya Mbak Lina ada tidak? Sudah tidak ada kan? Sudah, Iya, Bu. Kemarin kan iya, sudah meninggal bapak saya. iya. Sekarang tinggal ibu sama saya dan kakak, Bu Binti. Iya, ibu itu bekerja juga untuk Mbak Lina sama kakak kan? Iya. Iya, terus tadi pagi Ibu Binti lihat Mbak Lina juga diantar sama kakak. Kakaknya juga senyum loh tadi waktu ngantar Mbak Lina itu sepertinya kakaknya seneng banget ngantar Mbak Lina itu. Tapi aku nggak suka Bu Binti. Kakak saya itu kan sekolah, berangkatnya Iya. pagi sekali Bu. Jadi kan saya takut nanti di sekolah masih sendiri, belum ada teman-teman. Makanya saya inginnya itu diantar ibu Bu. Kalau diantar ibu kan 6:30 dulu. Nah sekarang ibu sudah kerja kan Bu, aku suruh bareng sama kakak. Oh, Mbak Lina takut ya sendiri di sekolahan. Iya. Ya Allah, apa Mbak Lina lupa ya? Di sekolahan itu kan ada Pak Roni. Pak Roni Oh kan iya, 24 jam di sekolahan. iya Bu. Iya ya Bu ya. Ya Bu, nanti Mm-mm. kalau berangkat bareng kakak, nanti saya sampai sekolah pukul 6:15. Iya, kan tetap ada Pak Roni. Jadi Mbak Lina tetap ada temannya di sekolahan, tidak sendirian lah, tidak sendirian lagi kan? Iya, iya Iya, Bu. iya. Jadi ini ya, ibunya kan sudah kerja. Jadi Mbak Lina bagaimana sekarang? Iya Bu, nanti saya akan berangkat bareng kakak Bu, berangkat pagi. Jadi nanti saya juga akan minta bareng ibu, suruh nganter ibu lagi Bu. Nanti kalau kalau ibu berangkat kerja,
semua sudah siap, Kakak juga sudah siap, nanti aku tak bareng Kakak, karena nanti kan sekolahnya deket kan, Bu. Nanti walaupun di sekolah sendiri, nanti saya tak sama Pak Roni, nanti biar ditemani Pak Roni. Alhamdulillah Mbak Lina. Oh iya, setelah Mbak Lina ini kan sekarang bisa cerita ya sama Bu Binti ini di sini. Kira-kira bagaimana perasaannya Mbak Lina setelah bercerita sama Bu Binti ini tadi? Saya lega, Bu, karena setiap hari saya itu, Bu, mesti marah-marah sama ibu saya yang nggak mau nganter. Dan saya kan nggak mau diantar sama Kakak. Tapi ketika saya sudah cerita seperti ini sama Bu Binti, saya tuh merasa lega, merasa plong gitu loh, Bu. Ada yang mau mendengarkan saya, ada yang mau mendengarkan keinginan saya, keluh kesah saya. Dan saya nanti Bu Binti akan berjanji mau diantar Kakak, Bu, setelah Iya. ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Mbak Lina lakukan setelah tahu seperti ini? Ibu itu kerja untuk apa? Dan Mbak Lina sudah mau diantar sama kakak. Kira-kira apa yang akan Mbak Lina lakukan ya? Iya Bu Binti, saya tahu setelah bapak saya meninggal ya Bu ya kemarin itu. Mungkin saya seperti ini kan juga kaget ya Bu ya. Ditinggal Iya. oleh bapak, melihat ibu yang dulunya nggak bekerja, tiba-tiba ibu bekerja. Mungkin ya Bu Binti ya waktunya dengan saya berkurang. Sehingga yang biasanya saya diantar sama ibu, jadi nggak diantar lagi. Dan saya tahu kok Bu Binti, saya salah. Seharusnya saya lebih memahami bahwa kalaupun ibu bekerja itu kan karena bapak sudah nggak ada ya Bu ya. Karena Iya. sekarang ibu jadi kepala rumah tangga. Jadi yang bekerja sekarang harus ibu. Jadi ketika ibu bekerja untuk nyekolahkan kakak sama aku ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Mbak Lina sekarang sudah pinter ya, sudah besar, sudah bisa memahami kondisi ibu. Kira-kira Mbak Lina masih semangat lagi enggak untuk sekolah? Masih Bu, maafin saya ya Bu ya. Saya Iya. jadi nggak masuk, jadi nggak semangat belajar. Tapi sesudah cerita ini saya lega Bu. Saya janji sama Bu Binti, besok mau sekolah lagi bareng kakak Bu. Iya, alhamdulillah. Bu Binti senang sekarang Mbak Lina itu kan murid yang berprestasi, murid yang cerdas, murid yang pinter, sangat dibangga-banggakan sama sekolahan. Alhamdulillah kalau sudah ketemu solusi seperti ini kan senang, Bu Binti senang, Mbak Lina juga sudah tenang juga hatinya. Nah, sekarang Mbak Lina bisa masuk ke kelas lagi ya. Terima kasih sudah mau cerita sama Ibu. Iya Bu Binti, saya maafin saya ya Bu Binti. Saya ini masih berbuat salah, masih tidak masuk. Maafin maafin Lina ya Bu Binti ya. Lina janji ini yang terakhir Lina nggak masuk ya Bu Binti ya. Iya, sama-sama Mbak Lina dan Bu Binti juga mengucapkan terima kasih karena keterbukaannya Mbak Lina. Iya Bu Binti, terima kasih ya Bu Binti. Iya, sama-sama Mbak Lina. Demikianlah praktek skenario coaching dari kelompok 3 CGP Angkatan 9 dari saya, Lina Andriani, dan rekan saya, Binti Nurhayati, dengan 2 skenario. Skenario pertama, coaching terhadap rekan sejawat dengan permasalahan dengan rekan sejawat Bu Binti dengan guru mata pelajaran matematika yang memiliki masalah dengan pelatihannya dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, serta coaching kedua antara Bu Binti sebagai guru dan Bu Lina sebagai siswa dengan permasalahan siswa yang tidak masuk dikarenakan ada permasalahan dengan keluarganya, ibunya yang tidak mau mengantar ke sekolah sehingga anak tersebut tidak masuk. Begitulah praktik skenario coaching
dari kelompok 3 dengan skenario 1 dan 2 yang bisa kami tampilkan. Dari Bu Binti bisa ditambahkan? Ya, terima kasih. Ini tadi coaching yang kita tampilkan dari saya Binti Nurhayati dan rekan saya Bu Lina Andriani dengan 2 kasus, yaitu coaching yang pertama antara guru dengan teman sejawat dan yang coaching kedua antara guru dengan siswa. Kurang lebih seperti itu, Bu Lina. Ya Bu Binti, terima kasih atas praktik yang sudah kita lakukan bersama Bu. Sama-sama Bu Lina, saya juga terima kasih atas kerjasamanya.